Sore itu seharusnya menjadi sore yang damai, sore yang seperti biasanya mengalir perlahan di halaman rumah megah bergaya Eropa, milik Ririn Permatasari. Cahaya matahari yang jatuh miring memberi rona hangat pada dinding marmer putih, dan angin lembut membawa aroma bunga Kamboja dari sudut taman. Di teras, Ririn duduk anggun dengan gaun kuning elegan yang berkilau samar saat disentuh cahaya. Janda muda berusia 30 tahun itu menyesap teh hangatnya pelan, seolah dunia ini masih berada dalam genggamannya. Di hadapannya, putri kecilnya, Naila, berlarian kecil dengan langkah yang penuh kepolosan. Anak itu jarang sekali diizinkan bermain di luar. Hidupnya selalu dibatasi perawat, jadwal, dan aturan. Namun hari itu, mungkin karena rayuan Naila yang terlalu manis, atau mungkin karena hati seorang ibu yang sedang luluh, Ririn mengangguk dan membiarkannya bermain sebentar, hanya di halaman, tetap dalam batas aman menurutnya. Tidak ada tanda apapun bahwa bencana sedang menunggu di antara rumput hijau itu. Ketika Naila berlari menuju ayunan putih, kesukaannya, ayunan yang selalu menjadi tempat dia bercita-cita sambil memejamkan mata, kakinya tiba-tiba menginjak sesuatu yang lembut namun bergerak cepat. Dalam sekejap, seekor ular coklat gelap menyembul keluar dari sela rumput, dan sebelum Naila sempat menarik kakinya, ular itu langsung menancapkan taringnya ke pergelangan kaki mungil itu. Jeritan Naila meledak di udara, menghancurkan seluruh ketenangan sore tersebut. Ia berlari tertatih, wajahnya pucat, langkahnya goyah. Napasnya tercekat, tubuh kecilnya bergetar, menahan sakit yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Ririn yang masih memegang cangkir teh, langsung berdiri. Jantungnya seakan terlempar keluar dari dadanya ketika melihat Naila berlari kembali ke teras dengan pandangan kabur. Namun, sebelum Naila sempat memanggil, tubuh mungil itu terjatuh keras di 3 anak tangga terakhir, langsung ambruk di depan ibunya. Cangkir teh terlepas dari tangan Ririn, pecah berkeping-keping di lantai marmer. "Naila, sayang, bangun sayang, Mama di sini." Suaranya pecah, gemetar, panik sampai hampir tidak terdengar lagi, sebagai suara seorang wanita yang selama ini selalu kuat. Tetapi mata Naila perlahan menutup, kakinya mulai membiru. 2 titik kecil bekas gigitan tampak jelas, menyebarkan warna keunguan yang mengerikan. Racun itu bekerja cepat, terlalu cepat. Ririn ingin berteriak memanggil bantuan, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Jari-jarinya gemetar hebat saat menyentuh kulit putrinya yang semakin dingin. Namun, jeritan Naila rupanya menggema sampai keluar pagar. Dari kejauhan, seorang pria lusuh berlari kecil menuju gerbang, napasnya naik turun. Dialah Parjo, pedagang obat keliling yang selama ini hanya dianggap orang aneh oleh warga. Baju putihnya sudah pudar, celananya kusam, rambutnya acak adut, dan tas gendong lusuh menggantung di bahunya. Begitu melihat tubuh Naila tak sadarkan diri di pangkuan ibunya, Parjo langsung berkata dengan suara tegas namun penuh cemas, "Bu, saya bisa bantu. Itu gigitan ular berbisa, waktunya tidak banyak." Ririn menoleh cepat, dan dalam detik itu juga, ketakutan di matanya berubah menjadi kemarahan, bukan pada Parjo, tapi pada keadaan yang tidak bisa ia kendalikan. "Kamu siapa? Masuk seenaknya ke rumahku?" Parjo mengangkat sedikit tangannya, mencoba menenangkan. "Maaf, Bu, tapi kalau tidak diobati sekarang, racunnya bisa sampai ke jantung." Namun, Ririn hanya melihat baju lusuh Parjo, wajahnya yang letih, tasnya yang tampak seperti sampah jalanan. Ia melihat semuanya sebagai ancaman, bukan pertolongan. Dengan suara bergetar penuh amarah, ia membentak, "Kamu pikir orang miskin bau jalanan kayak kamu bisa menyentuh anakku?" Meski kata-kata itu menusuk, Parjo tidak mundur. "Bu, saya cuma ingin menolong." Ririn menunjuk wajahnya dengan mata yang hampir tak terbaca antara panik dan gengsi. "Kamu itu cuma pedagang obat keliling, dan kamu berani bilang bisa menyelamatkan anakku? Tapi waktu tidak menunggu, ego siapapun." Naila semakin membiru. Ririn melihat itu, dan seluruh dunia di sekelilingnya seperti runtuh. Ia memejamkan mata, menahan ketakutan yang siap meledak. Lalu, dengan suara patah yang justru terdengar lebih seperti permohonan daripada ancaman,
Ia menatap Parjo dalam-dalam, dan dengan emosi yang campur aduk, putus asa, marah, takut, malu, Ririn mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kalau kamu bisa menyelamatkan anakku, aku akan memberi apapun yang kamu minta, termasuk aku. Aku bersedia menjadi istrimu. Hening. Angin pun seperti berhenti. Parjo menelan ludah, terkejut. Bu, ini bukan saatnya bicara. Jawab, Ririn menjerit. Tubuh bergetar, air mata jatuh sembarangan. Berani atau tidak? Keheningan menutup dunia. Hanya napas cepat Ririn terdengar. Akhirnya Parjo mengangguk pelan. Saya berani. Dan dengan itu, pertaruhan hidup seorang anak dan takdir dua orang dewasa dimulai. Setelah menerima tantangan gila itu, Parjo perlahan berlutut di samping tubuh kecil Naila yang terbaring lemas di lantai teras. Tangannya gemetar sedikit. Not karena ucapan Ririn, bukan karena janji pernikahan yang dilempar secara emosional oleh seorang janda kaya yang sedang dikuasai ketakutan, tetapi karena ia tahu satu hal, waktu mereka hampir habis. Racun ular tidak menunggu air mata seorang ibu. Racun tidak peduli status sosial, uang, atau rumah megah yang dipenuhi marmer mahal. Racun hanya bergerak, cepat dan mematikan. Sementara itu, Ririn berdiri dengan tubuh gemetar, memeluk kedua lengannya sendiri, seolah berusaha menahan seluruh dunia agar tidak runtuh. Napasnya tersengal, dan meski ia berusaha tampil kuat, sorot matanya menunjukkan ketakutan yang hampir menghancurkan dirinya. Cepat lakukan sesuatu, ia berteriak dengan suara serak. Kalau tidak, aku sumpah aku... Parjo menoleh pelan, menatapnya dengan mata yang tenang, sebuah ketenangan yang anehnya menular, meski Ririn masih berada di ambang histeris. Bu, suaranya rendah namun tegas. Saya minta satu hal saja. Apalagi? Bentak Ririn, suaranya pecah di udara. Kamu jangan sentuh aku, jangan tarik-tarik, lakukan saja. Parjo menggeleng pelan. Bu, tolong jangan ganggu saya, jangan teriak. Kalau ibu teriak, saya bisa salah. Dan kalau saya salah sedikit saja. Ia menatap Naila yang tubuhnya mulai kaku. Anak ibu tidak akan bertahan. Kata-kata itu seperti menampar Ririn. Dia ingin membalas, ingin menghina, ingin menyuruh pria lusuh itu pergi dari rumahnya. Tapi ketika ia melihat wajah pucat Naila, bibir membiru, napas nyaris tak terlihat, kata-kata itu hilang, luruh, hancur. Ia menggigit bibir sampai hampir berdarah, menahan jeritan yang ingin meledak dari dadanya. Tangannya meremas gaun kuning, mahal yang kini tak ada nilainya dibandingkan nyawa anaknya. Parjo membuka tas lusuh yang ia bawa. Gerakannya perlahan, penuh perhitungan. Seperti seseorang yang sedang membuka rahasia kecil yang hanya ia mengerti. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan beberapa botol kaca kecil, daun-daun hijau tua, akar coklat yang tampak baru dicabut dari tanah, kain lusuh, serta sebuah batu pipih berukiran aneh. Ririn memandang benda-benda itu dengan penuh rasa jijik. Serius? Ini? Tanaman liar, daun kotor. Kamu mau menyembuhkan anakku pakai sampah ini? Namun Parjo tidak menanggapi hinaan itu. Ia hanya berkata pelan, tetap fokus pada luka Naila. Yang ibu sebut sampah ini sudah menyelamatkan banyak orang kampung. 2 bocah yang digigit ular sawah bulan lalu selamat pakai ramuan ini. Ririn memukul dahinya dengan telapak tangannya, hampir seperti ingin kehilangan akal. Jangan bandingkan anakku dengan anak kampung. Anakku hidup di rumah steril, bukan tanah kotor. Parjo berhenti sejenak. Kemudian tanpa menoleh, ia berkata pelan, namun tajam seperti pisau yang masuk ke hati. Kalau begitu, ibu mau biarkan dia mati perlahan. Kata-kata itu membuat lutut Ririn hampir goyah. Ia terdiam. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Napasnya bergetar hebat. Dan selama beberapa detik, ia tidak lagi tampak seperti wanita kaya yang angkuh, melainkan seorang ibu yang benar-benar ketakutan, kehilangan satu-satunya yang ia punya. Akhirnya ia mengangguk pelan, meskipun wajahnya merah karena malu. Lanjutkan, tapi cepat. Parjo mulai bekerja. Ia mendekati kaki Naila
yang sudah membengkak ungu gelap. Bekas gigitan tampak jelas, seolah racun itu sedang menari di bawah kulit, mencuri hidup anak kecil itu sedikit demi sedikit. Parjo mengambil daun hijau tua, meremasnya sampai keluar cairan, lalu menempelkannya ke luka. Ririn tersentak maju. "Hei, kamu oleskan apa itu? Kalau anakku makin buruk." Parjo menatapnya. Sabarnya begitu besar sampai terlihat tidak manusiawi. "Ini untuk memperlambat racunnya, Bu." Ia mengambil botol cairan hijau pekat. Baunya tajam, seperti campuran akar pahit dan tanah lembab. Ririn langsung menutup hidungnya. "Oh Tuhan, bau apa ini? Seperti air got." Parjo tetap tenang. Kadang, obat yang paling menyelamatkan memang tidak wangi. Ia menekan kain berisi cairan itu ke luka. Naila yang pingsan pun meringis kecil, tubuhnya tersentak lemah. "Sayang, Mama di sini." Ririn meraih tubuh kecil itu, ingin memeluknya, namun Parjo menahan. "Bu, jangan sentuh dulu. Kulitnya sedang merespon." Ririn memandangnya dengan mata membunuh. "Kalau ini membuatnya tambah sakit?" "Sakit itu tanda racunnya melawan ramuan," jelas Parjo. "Kalau tidak ada reaksi, itu lebih buruk." Ririn gemetar. Kepalanya berputar. Dunia seakan runtuh. Lalu Parjo mengambil batu pipih itu, mengilap, berukiran kuno. "Ini untuk memijat aliran darah, biar penawar bisa jalan." Ririn mengangkat alis, suaranya penuh sinis. "Kamu mau sulap? Bacakan mantra sekalian." Parjo menggeleng perlahan. "Ini bukan sulap, Bu. Ini cara agar darahnya tetap bergerak." Dengan hati-hati, ia menekan batu itu di sekitar luka. Gerakannya tenang, presisi, seperti seseorang yang sudah melakukan ini ratusan kali. Ririn memperhatikan sambil menggigit bibir. "Apa? Kenapa kamu terlihat tenang sekali? Ini anakku. Tapi kamu seolah tidak takut salah." Parjo berhenti sejenak. Ia menatap mata Ririn. "Kalau saya ikut panik seperti ibu, anak ini pasti mati," kata itu menampar keras. Ririn menutup mulutnya, air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. "Maafkan Mama, Nak," bisiknya lirih. "Maaf Mama lambat." Parjo kembali bekerja. Perlahan, tekanan racun mulai terlihat berkurang, namun perjuangan belum selesai. Ia menatap Ririn lalu berkata pelan, "Bu, racunnya berhenti menyebar, tapi ini baru permulaan." Dan itulah saat Ririn sadar, neraka mereka baru saja dimulai. Angin sore mulai berubah menjadi udara malam yang dingin. Namun panas kecemasan masih memenuhi teras rumah mewah itu. Naila terbaring lemah, bibirnya membiru, kulitnya pucat seperti dilapisi es tipis. Ririn menyeka wajah putrinya berulang kali, seolah setiap sentuhan dapat mengembalikan nyawa kecil itu. Parjo kembali menatap luka gigitan dengan fokus penuh. Bekas luka itu sedikit membengkak, warna ungu tua mulai meluas seperti noda tinta yang merembes ke kain. Ririn berdiri tidak jauh dari mereka, tubuhnya bergetar, napasnya naik turun tak beraturan seperti orang yang berlari maraton tanpa henti. Parjo menatap Naila, lalu memandang Ririn dan suaranya terdengar serak ketika ia berkata, "Bu, kita harus keluarkan racun yang tersisa dari titik gigitan." Ririn langsung gemetar. "Ah, apa maksudmu? Bagaimana caranya?" tanyanya dengan suara melemah, seolah ia takut mendengar jawabannya. Dari dalam tas lusuhnya, Parjo mengeluarkan sebuah pisau bambu kecil. Pisau itu tipis, panjangnya tidak lebih dari jari telunjuk. Namun, kilat tajamnya memantulkan cahaya dengan cara yang membuat perut Ririn mual. Mata Ririn membesar dan ia mundur setapak. "Tidak, tidak, kamu tidak akan memotong anakku. Kamu gila. Kamu benar-benar gila kalau kamu pikir aku akan izinkan itu." Suara Ririn pecah, menggema di teras megah itu. Tangannya menutupi mulutnya sendiri, mencoba menahan tangis yang nyaris meledak. Namun Parjo tidak goyah. Ia berdiri, menatap Ririn tepat di mata, dengan keseriusan yang membuat dunia seolah berhenti berputar. "Bu, dengarkan saya. Saya tidak akan melukai dia lebih dari yang diperlukan. Hanya goresan kecil, sangat kecil, untuk memberi jalan racun keluar. Kalau tidak, racunnya akan tertahan di dalam." Ririn menggeleng keras,
Air mata jatuh deras. "Tidak, aku tidak bisa lihat dia berdarah. Aku tidak bisa." Parjo mendekat selangkah. Wajahnya kini hanya sejengkal dari Ririn. Untuk pertama kalinya, tidak ada hinaan, tidak ada kemarahan. Yang tersisa di mata Ririn hanyalah rasa takut seorang ibu yang kehilangan daya. "Bu Ririn," suara Parjo dalam, mantap, tetapi penuh empati yang tidak pernah Ririn temui dari siapapun selama hidupnya. "Ibu tadi bilang apa? Kalau saya bisa menghilangkan racun dari tubuh putri ibu, ibu akan memberi apapun, termasuk menjadi istri saya." Ririn membeku. Ucapan itu menghantam dadanya seperti ombak besar. Ia mengingat semuanya, tatapannya yang marah, tantangan itu, gengsinya, getirnya, dan ketakutan yang membuatnya berkata tanpa berpikir. Dan kini, pria miskin yang tadi ia hina, berdiri di hadapannya, mengingatkan bahwa keselamatan anaknya bukan tentang gengsi, bukan tentang status, bukan tentang siapa lebih tinggi, tapi tentang hidup dan mati. Parjo melanjutkan, suaranya penuh ketegasan tak tergoyahkan. "Kalau ibu ingin saya selamatkan anak ibu, biarkan saya melakukan ini." Ririn menarik napas panjang tapi tidak stabil. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya berguncang hebat. Ia memandang Naila, anak kecil yang ia bawa seorang diri sejak suaminya meninggal. Anak yang menjadi satu-satunya alasan ia tetap hidup. Anak yang ia jaga lebih ketat daripada harta apapun. Dan kini, nyawa itu tergantung pada keputusan yang ia buat. Akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Lakukan, tolong selamatkan anakku." Parjo mengangguk, ia kembali berlutut, lalu menempatkan pisau bambu itu di dekat luka. Udara menjadi sangat sunyi, seolah seluruh rumah ikut menahan napas. Ririn berdiri di sisi, memeluk dirinya sendiri dengan erat sampai kukunya menancap ke kulit. Ia tidak berani menatap langsung, tapi juga tidak bisa membuang pandangan dari anaknya. Parjo menempelkan ujung pisau ke sisi luka. Gerakannya pelan, sangat pelan. Seperti seseorang yang memegang hidup makhluk paling rapuh di dunia. Ia menarik garis kecil, tipis, nyaris tak terlihat, tetapi cukup untuk membuat darah kehitaman mulai merembes keluar. Ririn memekik kecil. "Ya Tuhan!" Suaranya patah, tubuhnya goyah. "Bu, lihat saya," kata Parjo tanpa mengalihkan fokus. Ririn mendongak, air mata menutupi seluruh wajahnya. Apa? Kalau ibu terus panik, anak ini akan ikut merasakan. Tubuhnya merespon emosi sekitar. Tolong, tahan sedikit saja." Ririn menutup mulutnya dengan kedua tangan, menggigit bibirnya untuk menahan suara. Tubuhnya bergetar hebat, tapi ia menahan diri sekuat tenaga. Parjo memijat perlahan dengan batu pipih, mengarahkan racun keluar. Darah gelap, pekat, mengalir perlahan. Warnanya begitu mengerikan, sampai Ririn hampir muntah, namun ia tetap berdiri, tetap melihat, tetap berdoa di dalam hati. "Apa itu?" seru Ririn, dadanya naik turun cepat. "Itu campuran racun dengan darah terkontaminasi," jawab Parjo, suaranya tenang meski keringat terlihat di dahinya. "Harus keluar, sebanyak mungkin." Ia menepis sedikit lagi, dan semakin banyak darah gelap mengalir. Ririn bersandar pada tiang teras agar tidak jatuh. "Ya Tuhan, aku tidak sanggup lihat ini, tapi aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa." Namun tatapannya tetap tertuju pada wajah anaknya yang tergeletak, seolah tiap detik bisa menjadi detik terakhir. Parjo terus bekerja tanpa berhenti, meski tubuhnya mulai kelelahan. Namun, tekadnya tidak pernah goyah. Setiap tekanan, setiap pijitan, setiap tetes ramuan, semuanya dilakukan dengan penuh hati, penuh keyakinan. Setelah beberapa menit panjang penuh ketegangan, Parjo mengambil napas dalam dan berkata, pelan, "Bu, racunnya mulai berhenti menyebar, tapi ini belum selesai, masih banyak yang harus dikeluarkan." Dan pada saat itu, Ririn tahu satu hal, perjuangan mereka baru memasuki babak paling menegangkan. Angin sore perlahan berubah menjadi udara senja yang berat dan menegangkan. Cahaya matahari terakhir jatuh di teras rumah megah itu, namun tak seorang pun merasakan hangatnya. Dunia seakan mengecil, menutup semua suara,
menyisakan hanya desahan napas Ririn yang terputus-putus dan gerakan hati-hati Parjo yang berlutut di samping Naila. Naila masih terbaring lemas. Wajah kecilnya pucat seperti kertas, bulu matanya basah oleh sisa air mata yang tadi menetes saat gigitan ular pertama kali menyiksanya. Dadanya naik turun pelan, begitu pelan sehingga setiap napas terasa seperti mukjizat yang masih bertahan. Parjo memandang luka gigitan yang kini membengkak, ungu gelap, dan tampak seperti dua lubang kecil yang mengancam merenggut hidup gadis kecil itu kapan saja. Ia menggenggam pisau bambu tipis itu, dan meski tangannya terlihat stabil, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia tahu ini adalah tahap paling kritis. Racun sudah keluar sebagian, tetapi sisa racun yang mengendap jauh lebih berbahaya karena tidak terlihat. Ririn berdiri beberapa langkah di belakang. Tangan halusnya menutupi mulutnya, menahan jeritan yang terus menggumpal di tenggorokan. Rambut sanggulnya mulai berantakan, gaun kuningnya kini kusut, namun ia tidak peduli lagi pada penampilan. Yang ia pegang sekarang hanyalah harapan tipis bahwa anaknya akan kembali membuka mata. Parjo menatap Ririn sejenak. "Bu, saya mulai lagi," katanya perlahan. Ririn menegang, tubuhnya kaku seperti patung. Dia tidak akan merasakan sakit lagi, kan? Suaranya menggigil, rapuh, bergetar. Parjo menghela napas pelan. "Dia sudah tidak sadar. Saya akan serahkan semua tenaga saya agar ini selesai secepat mungkin." Ririn mengangguk, tetapi air mata mengalir tanpa henti dari sudut matanya. "Tolong, jangan buat dia menderita lagi. Tolong." Parjo menempelkan kembali pisau bambu itu, membuat sayatan kecil kedua, sangat tipis, bahkan lebih lembut dari sayatan sebelumnya. Pada saat ujung pisau itu menyentuh kulit Naila, Ririn ingin menjerit, tetapi ia menahan. Kedua tangannya menekan bibirnya hingga kukunya memutih. Goresan kecil itu meninggalkan garis tipis yang langsung mengeluarkan darah gelap. Warnanya lebih pekat, lebih hitam daripada sebelumnya. Tanda racun masih bersembunyi dalam tubuh kecil itu. Ririn terpaku melihat darah itu, seakan setiap tetes yang keluar juga menyayat hatinya sendiri. "Oh Tuhan, apa itu?" katanya hampir terisak. "Racun," jawab Parjo tanpa mengalihkan pandangannya. "Racun bercampur darah mati, harus keluar semuanya." Ia mengambil batu pipih, berukir kuno itu kembali, dan menekannya perlahan di sepanjang betis Naila. Ia memijatnya dengan gerakan melingkar yang teratur, mendorong racun menuju sayatan. Perlahan, lebih banyak darah gelap mengalir tanpa henti. Ririn bersandar pada tiang teras agar tidak jatuh. Ya Tuhan," suaranya bergetar, antara doa dan ketakutan yang menyatu jadi satu. Parjo tetap fokus. Setiap detik, setiap gerakan, ia lakukan seperti seseorang yang berada di antara hidup dan mati. Keringatnya jatuh membasahi baju lusuh, namun ia tidak berhenti. Bahkan ketika tangannya terasa berat, ia paksa tubuhnya untuk terus bergerak. Beberapa menit kemudian, warna darah mulai berubah. Dari hitam pekat menjadi coklat gelap, kemudian merah tua, lalu perlahan-lahan kembali merah normal. Parjo menghela napas panjang. Pelan-pelan, racunnya mulai bersih. Ririn langsung mendekat setengah berlutut, meski lututnya gemetar. Sudah, dia akan baik-baik saja." "Parjo, jawab, jangan bohongi aku." Parjo menatapnya dengan mata jujur yang tidak pernah Ririn temui sebelumnya. "Bu, ini baru racun yang keluar dari luka. Sekarang, tubuhnya harus menerima penawar." Ia meraih botol kecil berisi cairan hijau keruh. Kali ini, cairan itu tercium lebih tajam, dan baunya menusuk hidung sampai membuat Ririn meringis. Parjo menuangkan sedikit cairan ke sendok kecil, lalu mendekatkan sendok itu ke bibir Naila yang tertutup rapat. Ririn panik. "Hei, jangan paksa dia minum, dia pingsan." Parjo tetap tenang. "Kalau tidak masuk sedikit saja, racun yang tersisa bisa aktif lagi." Ririn terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi membantah. Parjo mengoleskan sedikit cairan itu ke bibir Naila, membiarkan cairan masuk perlahan melalui celah bibir kecil itu. Kemudian, ia menepuk dada Naila lembut.
membantu tubuhnya merespon. Beberapa menit berlalu, dan sesuatu yang kecil, sangat kecil, mulai terjadi. Warna bibir Naila tidak lagi biru gelap. Pipi pucatnya memudar sedikit, berganti semburat merah muda sangat tipis. Tangan kecilnya yang dingin mulai hangat perlahan. Perlahan sekali. Tetapi terasa jelas. Ririn menutup mulut, terisak. "Parjo, itu artinya dia membaik. Iya kan, iya kan?" Parjo mengangguk pelan. "Ini respon bagus, tapi dia belum sadar. Kita harus tunggu tubuhnya lawan racun sampai habis." Ririn mengusap wajah Naila dengan lembut, seperti memohon agar gadis kecil itu membuka mata. "Sayang, Mama di sini. Buka mata, ya. Tolong." Namun tubuh kecil itu tetap diam. Ririn kembali panik, suaranya bergetar lagi. "Kakak, kenapa dia belum bangun? Parjo, kamu bilang dia membaik, tapi dia..." "Bu," Parjo memotong pelan, namun tegas. "Ini proses, tubuhnya sedang berjuang." Ririn menatapnya, matanya merah, penuh ketakutan. "Parjo, tolong jangan biarkan dia pergi." Parjo menatapnya lama. Matanya yang sederhana menyimpan keyakinan yang kuat, seperti pelindung yang tidak disadari Ririn sebelumnya. "Dia tidak akan pergi," katanya lirih. "Saya belum selesai." Dan di antara ketegangan, air mata, dan ketakutan yang menggantung seperti kabut tebal, perjuangan menyelamatkan nyawa Naila memasuki malam yang panjang dan penuh ujian. Sore perlahan tenggelam menjadi malam tanpa suara. Malam yang terasa lebih panjang dari malam manapun yang pernah Ririn lalui dalam hidupnya. Lampu-lampu taman satu persatu menyala, memancarkan cahaya kuning lembut yang jatuh di halaman luas rumah besar itu. Namun, tidak satu pun cahaya itu bisa menenangkan hati seorang ibu yang duduk di samping anaknya yang belum sadar. Di dalam kamar nyaman, yang biasanya dipenuhi kehangatan dan tawa kecil Naila, suasana justru terasa dingin. Dinding-dinding putihnya memantulkan bayangan gelap kekhawatiran. Ririn duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan Naila yang kini tidak lagi sedingin sebelumnya. Suhu tubuhnya perlahan kembali normal, warna biru di kulitnya memudar, namun matanya tetap tertutup rapat. Melihat keadaan itu, hati Ririn kembali bergetar. Racun itu benar-benar keluar, hanya dengan ramuan hijau dan usaha seorang pria miskin yang selama ini ia hina. Bayangan Parjo yang duduk di teras tadi, bekerja keras tanpa ragu, muncul di benaknya. Cara pria itu menahan panik, cara ia menenangkan Naila, bagaimana ia mengabaikan hinaan demi menyelamatkan anaknya. Semua itu membuat dada Ririn terasa aneh, penuh rasa yang tidak mudah ia akui. Napasnya terhenti sejenak saat ingatannya kembali ke momen di teras tadi. Kalimat itu terulang, memukul telinganya lagi dan lagi. "Aku tantang kamu, kalau kamu bisa menyelamatkan anakku, aku akan menjadi istrimu." Ia memejamkan mata, menahan rasa malu yang kini menggulung lebih kuat dari sebelumnya. Kenapa aku sampai bilang begitu? Kenapa aku sebodoh itu? Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lembut, samar, dan sulit ia definisikan. Sementara itu, di luar kamar, tepat di teras rumah yang diterangi lampu temaram, Parjo duduk sendirian. Tubuhnya tampak lebih lelah dari sebelumnya, bajunya kusut, rambutnya semakin acak, dan wajahnya dipenuhi keletihan setelah berjam-jam berjuang menyelamatkan nyawa seorang anak yang bukan siapa-siapa baginya. Tas gendong lusuhnya bersandar di sisi kursi, dan ia menghela napas panjang. "Saya bisa jadi suami," gumamnya lirih. Kata itu terlalu besar untuk hidupnya. Ia yang bahkan tidak berani bermimpi membeli pakaian layak, apalagi menikahi seorang wanita kaya yang hidupnya seperti sinetron. Dunia benar-benar lucu, pikirnya dengan senyum pahit. Langkah kaki lembut terdengar mendekat. Parjo menoleh pelan. Ririn muncul di pintu teras, gaun kuningnya kini tampak lusuh, rambut sanggulnya hampir terurai seluruhnya. Tapi justru di bawah cahaya lampu taman, penampilannya yang tidak lagi sempurna, itu membuatnya tampak lebih manusiawi, lebih rapuh,
dan lebih nyata dibandingkan sosok angkuh yang Parjo lihat pertama kali. Ririn berdiri beberapa detik di ambang pintu, seolah mengumpulkan keberanian. Kemudian ia melangkah maju, menghampiri Parjo. Tidak ada kemarahan, tidak ada gengsi, hanya keheningan yang menempel di antara mereka seperti embun malam. Ia berhenti tepat di depan pria itu. "Anakku, sudah stabil," katanya perlahan. Suaranya terdengar lelah, tapi juga penuh kelegaan yang menembus hati. Parjo mengangguk pelan. "Syukurlah," jawabnya dengan tulus. Hening kembali merayap. Angin malam menyapu perlahan, tapi tidak ada yang mampu meredakan ketegangan aneh yang kini membalut mereka. Ririn memeluk kedua lengannya sendiri, bukan karena dingin, lebih karena ia tidak tahu bagaimana memulai kata-katanya. "Aku ingin mengucapkan terima kasih," katanya akhirnya. Setiap kata keluar berat, karena ia tidak pernah terlatih mengucapkan hal semacam ini. Parjo menggeleng pelan. "Tidak perlu, Bu. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Tapi aku menghina kamu," suara Ririn melemah, pecah. "Aku merendahkan kamu. Aku bahkan..." Ia menarik napas panjang. "Aku menantang kamu dengan sesuatu yang tidak seharusnya aku ucapkan." Parjo menggaruk tengkuknya, canggung, tidak tahu harus berbuat apa. "Saya tidak mengambil hati, Bu." Ririn menatapnya tajam, tetapi bukan dengan kemarahan, lebih seperti menuntut kejujuran. "Aku serius waktu itu," katanya lirih. "Aku tidak menarik kata-kataku." Angin malam seolah berhenti sesaat. Keheningan menyelimuti teras. Parjo menelan ludah, bingung dan syok. "Bu, saya tidak pantas untuk itu," katanya pelan. "Saya hanya pedagang obat keliling. Hidup saya bukan hidup orang kaya. Saya tidak bisa memberi ibu apapun." Ririn menggeleng pelan. "Kamu pikir aku peduli soal itu?" Parjo terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada penghinaan dalam suara Ririn. Tidak ada nada menguasai. Yang ada hanya suara seorang wanita yang sedang mencoba memahami perasaan yang baru tumbuh di hatinya. "Kamu menyelamatkan anakku," lanjutnya. "Itu bukan hal kecil, Parjo." Wajah Parjo memerah perlahan. Kesederhanaannya membuatnya tidak terbiasa menerima ucapan seperti itu. Akhirnya, Ririn berkata, dengan suara sangat pelan, hampir seperti rahasia. "Kamu tidak perlu jawab apapun sekarang, tapi tantanganku masih berlaku." Parjo memandangnya lama. "Kenapa saya?" tanya Parjo lirih, oleh rasa tidak percaya yang begitu besar. Ririn menatapnya tepat di mata. "Mungkin karena kamu satu-satunya yang tidak melihatku sebagai seseorang yang harus disembah atau ditakuti." Ia menunduk sebentar, suaranya melembut. "Mungkin karena kamu satu-satunya yang menyentuh hidupku tanpa pamrih." Kata-kata itu melayang di udara, lembut namun menembus dalam, menusuk ke tempat yang tidak pernah disentuh siapapun dalam hidup Parjo. Dan saat itu, teras rumah mewah itu menjadi saksi sebuah pertemuan dua dunia yang seharusnya tidak pernah bersinggungan. Tetapi takdir memaksa mereka untuk saling masuk ke kehidupan satu sama lain. Pagi hari, perlahan merayap masuk ke dalam rumah besar itu. Sinar matahari yang lembut menembus tirai tipis, memantul di lantai marmer dingin, namun suasana tetap terasa berat, seperti ada sisa-sisa ketakutan yang belum benar-benar hilang dari malam sebelumnya. Di ruang tamu yang luas, Ririn duduk di tepi sofa besar sambil menggenggam tangan kecil Naila. Gadis kecil itu terbaring di pangkuan bantal lembut. Napasnya stabil, dadanya naik turun secara teratur, lebih teratur daripada beberapa jam sebelumnya. Wajahnya tidak lagi pucat-pucat seperti semalam, bibirnya sudah kembali normal, dan warna biru di kulitnya hilang hampir sepenuhnya. Namun ketenangan itu tidak menyentuh hati Ririn sama sekali. Ia tampak sangat lelah, seolah semalaman ia tidak tidur walau sedetik. Rambut sanggulnya berantakan, gaunnya kusut, matanya sembab dan merah, tidak lagi terlihat seperti wanita muda kaya yang selalu tampil sempurna. Yang tersisa adalah seorang ibu yang baru saja melewati malam paling menegangkan dalam hidupnya. Di sudut ruangan, berdiri seseorang yang tidak pernah dibayangkan Ririn akan berada di rumah megahnya. Parjo. Ia berdiri diam, memegang tas lusuhnya di satu tangan, kepalanya sedikit menunduk. Mata lelaki itu tampak menunjukkan kelelahan luar biasa. Semalam, ia menghabiskan tenaga, waktu,
Bahkan napasnya untuk menyelamatkan Naila, menekan luka, mengeluarkan racun, mencampur ramuan, menenangkan tubuh kecil itu, dan akhirnya duduk sepanjang malam sambil mengawasinya. Tidak ada satupun orang dalam rumah ini yang melakukan sebanyak itu untuk anak Ririn, kecuali pria miskin yang selama ini ia hina. Ririn menatapnya dari jauh. Ada sesuatu yang aneh di matanya. Bukan marah, bukan hinaan, bahkan bukan lagi rasa curiga seperti sebelumnya. Yang tampak justru kebingungan, pergulatan batin yang tidak pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Kata-katanya sendiri kembali terngiang di kepala. Kalimat gila itu, kalimat yang keluar saat panik, marah, takut, dan tidak berpikir panjang. Jika kamu bisa mengeluarkan racun itu dari tubuh putriku, aku akan memberikan apapun yang kamu minta, termasuk aku. Aku bersedia menjadi istrimu. Ia mencengkeram pelipisnya, wajahnya memerah oleh rasa malu dan penyesalan. Dia tidak bisa menarik kata itu kembali tanpa kehilangan harga diri. Dia bukan tipe wanita yang mengatakan sesuatu, lalu berpura-pura lupa, dan Parjo mengerjakan lebih dari apapun yang ia janjikan. Keheningan panjang memenuhi ruangan sebelum Parjo akhirnya bicara. Suaranya rendah, sangat pelan, seolah tidak ingin mengganggu keheningan yang baru saja lahir. Bu Ririn, saya tidak menagih apa-apa. Parjo menunduk, menatap lantai marmer yang dingin. Saya tidak datang untuk mengambil apapun dari ibu. Ririn mengangkat wajahnya, matanya memerah, bibirnya sedikit bergetar. Kenapa kamu diam saja? Suaranya lirih, nyaris pecah. Kamu bisa saja menuntut, kamu bisa saja memaksa. Bahkan, kamu bisa menggunakan kata-kataku untuk keuntunganmu. Kenapa kamu tidak? Parjo menghela napas panjang lalu mendongak. Untuk pertama kalinya sejak semalam, mata coklat pria itu terlihat sangat jernih dan bersih. Seolah ia membawa sesuatu yang hilang dari dunia ini. Kejujuran tanpa syarat. Karena saya bukan orang yang ibu kira, katanya perlahan. Saya bukan pengemis yang sedang menunggu kesempatan memanfaatkan orang. Saya menolong putri ibu karena itu yang harus dilakukan sebagai manusia. Kata-kata itu menusuk Ririn lebih dalam daripada hinaan manapun yang pernah ia ucapkan pada Parjo. Ia mengepalkan tangan, menahan rasa sesak yang merayap naik dari dadanya. Kalau begitu, suaranya melemah. Yang kamu inginkan apa? Kalimat itu meluncur bukan karena ia siap, tapi karena ia butuh kepastian. Parjo berjalan 2 langkah mendekat, hanya 2 langkah karena ia masih tidak berani terlalu dekat dengan wanita kaya itu. Ia berhenti ketika jarak mereka masih beberapa meter, seolah jarak itu adalah batas antara 2 dunia yang tidak seharusnya bersinggungan. Kehendak saya hanya satu, katanya perlahan. Alis Ririn terangkat, menunggu dengan degupan jantung yang tidak teratur. Saya hanya ingin ibu ingat bahwa nyawa putri ibu bukan milik uang, bukan milik dokter, bukan milik status. Parjo menatap Naila yang terbaring di sofa. Itu milik Tuhan. Ririn menatapnya dalam waktu lama, seolah kata-kata itu membelah dunianya menjadi 2. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat Parjo bukan sebagai pria lusuh yang masuk ke rumahnya tanpa izin, melainkan seseorang yang membawa hikmah yang jarang ia dengar dalam hidup penuh kemewahannya. Parjo melanjutkan, suaranya pelan tapi mantap. Kalau ibu merasa janji ibu kemarin itu hanya ucapan karena ketakutan, saya tidak akan memaksa, tidak sedikit pun. Ririn memalingkan wajah, menahan air mata yang kembali menggenang. Hening, turun seperti kabut tebal, menutup ruang antara mereka. Lalu tiba-tiba, Naila menggeliat kecil, matanya terbuka setipis garis. Suara lirih keluar dari bibirnya. Mama? Ririn langsung menubruk ke arahnya, memeluk putrinya dengan tubuh bergetar. Sayang, Mama di sini. Mama di sini. Naila tersenyum lemah. Mama, jangan nangis. Air mata Ririn jatuh seperti hujan deras. Namun di tengah tangis itu, suara kecil Naila terdengar lagi. Itu paman yang nolong aku. Ririn membeku. Kata-kata anaknya sendiri menghantam tepat ke egonya yang paling dalam, lebih kuat dari tamparan manapun.
Ia menoleh ke arah Parjo yang masih berdiri diam, penuh kerendahan hati. Pria yang semalam ia hina habis-habisan, adalah pria yang kini dipanggil paman baik oleh anaknya. Ririn berdiri perlahan, kakinya gemetar, namun langkahnya mantap. Ia berjalan mendekati Parjo untuk pertama kalinya, tanpa memandangnya dari atas ke bawah. "Parjo," suaranya hampir berbisik. "Aku memang mengucapkan janji itu dalam keadaan marah." Ia menatap pria itu tanpa berkedip. Namun kali ini, tatapannya bukan tatapan seorang wanita kaya kepada orang miskin, melainkan tatapan seseorang yang sedang berbicara dengan hatinya sendiri. "Tapi aku bukan wanita yang menarik kata-katanya," lanjutnya. "Aku tidak ingin anakku melihat ibunya sebagai pengecut." Parjo terpaku. Bibirnya bergetar, namun tidak ada suara yang keluar. Ririn mengulurkan tangan. Tangannya halus, lembut, tapi juga bergetar karena ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Jadi Parjo," suaranya perlahan pecah, "jika kamu masih ingin, aku tidak akan lari." Parjo menatap tangan itu. Tangan yang semalam menudingnya seperti sampah jalanan, kini meminta untuk digenggam. Perlahan, sangat perlahan, tangan kasar Parjo penuh kapalan dan goresan menyambut tangan lembut itu. Dua dunia yang selama ini tidak pernah bersentuhan, kini saling menggenggam. Dari kejauhan, suara kecil Naila terdengar pelan. "Mama, Paman Parjo baik." Ririn mendongak, tersenyum samar, senyum pertamanya tanpa kesombongan. Parjo menelan ludah, suaranya hampir tidak terdengar saat berkata, Saya tidak akan sentuh hidup ibu kalau ibu merasa terpaksa." Ririn menggeleng pelan. "Aku tidak terpaksa, aku hanya takut, tapi aku akan belajar." Dan di tengah ruang mewah yang dingin, di antara rasa syukur, ketakutan, dan keberanian yang baru tumbuh, takdir perlahan mulai mengubah arah hidup mereka. Malam itu bukan hanya menyelamatkan Naila, tetapi juga membuka jalan bagi dua hati yang selama ini terperangkap dalam dunia berbeda. Rumah besar itu kembali hening setelah kegaduhan malam panjang yang hampir merenggut nyawa seorang anak kecil. Matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela-jendela besar, memantulkan cahaya keemasan di lantai marmer yang dingin. Namun, meski cahaya itu lembut, suasana di ruang tamu tetap dipenuhi bayangan perasaan yang belum selesai. Ketakutan, syukur, kebingungan, dan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Di sofa panjang, Ririn masih duduk dengan tubuh sedikit membungkuk, memegangi tangan kecil Naila di pangkuannya. Anak itu sudah benar-benar stabil. Wajahnya kembali berwarna, bibirnya merah muda, dan napasnya mengalun pelan serta teratur. Dalam tidur itu, Naila tampak seperti malaikat kecil yang baru saja diselamatkan dari ujung jurang. Tetapi hati Ririn tidak setenang itu. Matanya tetap sembab, pikirannya kacau, dan hatinya penuh konflik yang tidak ia pahami. Gadis kecilnya hidup, itu yang terpenting. Namun apa yang harus ia lakukan sekarang? Bagaimana menghadapi janji yang ia lontarkan di tengah teriakan dan histeria semalam? Ririn memejamkan mata. Ia mengulang kembali potongan-potongan kejadian yang menyayat hatinya. Racun yang merayap cepat, jeritan Naila yang memecahkan ketenangan. Parjo yang tiba-tiba muncul dari gerbang, pria lusuh yang biasa diejek warga sebagai orang gila. Namun malam itu menjadi satu-satunya harapan, dan kalimatnya sendiri, teriakannya sendiri, janji gilanya sendiri. "Jika kamu bisa selamatkan anakku, aku akan memberikan apapun yang kamu minta, termasuk aku. Aku bersedia menjadi istrimu." Dadanya sesak memikirkan itu. Di sudut ruangan, Parjo masih berdiri di tempat yang sama seperti beberapa menit lalu, seakan kakinya terpaku pada lantai. Ia tidak tahu harus duduk, berdiri, atau pergi. Tubuhnya terasa ringan dan berat sekaligus, seolah seluruh energi semalam masih menggantung di setiap ototnya. Ririn menoleh sekilas ke arahnya, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Bukan karena jijik, bukan lagi karena meremehkan, tetapi karena ada perasaan yang tidak siap ia hadapi. Hening begitu panjang hingga akhirnya Parjo yang memecahnya. "Bu Ririn." Suara itu sangat pelan,
bahkan hampir tenggelam oleh suara napas Naila. Ririn tidak langsung menjawab. Ia hanya menunggu, menahan napas tanpa ia sadari. Parjo menelan ludah. Suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya, lebih berat, seolah ada beban yang ia tak sanggup taruh di kata-kata. Saya cuma mau bilang, saya tidak akan ambil apapun dari ibu. Ia menunduk, menatap lantai marmer, seakan takut tatapannya dianggap lancang. Saya menolong Naila bukan untuk menagih janji itu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Ririn menutup matanya lebih kuat. Kata-kata itu, sederhana namun sangat dalam, membuat dadanya terasa terhantam. Tidak ada pria kaya yang pernah berkata begitu. Tidak ada yang pernah menolongnya tanpa mengharapkan balasan. Bahkan selama ia hidup dalam kemewahan, ia tidak pernah menemui hati sejujur itu. Ia menatapnya. Suaranya bergetar halus. Kalau begitu, yang kamu inginkan apa? Parjo tidak langsung menjawab. Ia seperti harus mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki sebelum membuka mulut. Ia menghela napas panjang. Saya cuma ingin ibu ingat bahwa nyawa putri ibu bukan milik uang. Bukan milik dokter terkenal, bukan milik rumah besar ini. Ia menatap Naila dengan lembut. Nyawa itu milik Tuhan. Ririn terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti kebenaran yang sudah lama ia lupakan. Dalam hidup yang dipenuhi kemewahan, ia sering lupa bahwa ada hal-hal yang bahkan harta tidak bisa beli. Parjo melanjutkan, suaranya semakin tenang. Kalau ibu merasa ucapan ibu semalam hanya karena panik, saya tidak akan menuntut apapun. Ia menunduk lagi, lebih dalam. Saya tidak akan memaksa satu kata pun. Ririn menoleh, kali ini lebih lama. Ada sesuatu di sorot matanya, sesuatu yang dulu tertutup oleh kesombongan dan kemarahan. Namun, sebelum ia sempat menjawab apapun, suara kecil memecah keheningan. Mama? Ririn langsung membungkuk. Sayang, kamu bangun. Mama di sini. Air matanya langsung jatuh, tidak bisa ia tahan lagi. Naila membuka mata perlahan, menatap ibunya dengan senyum kecil yang lemah. Mama, jangan nangis. Ririn tersenyum sambil menangis. Mama nggak nangis. Mama cuma bersyukur kamu bangun. Naila menggerakkan pandangannya ke arah Parjo. Itu paman yang nolong aku. Katanya pelan, polos, paling jujur dari seluruh suara di dunia. Ririn membeku. Ucapannya sendiri tidak pernah terasa setelanjang itu. Ia menegakkan tubuh menuju Parjo. Langkahnya gemetar, tapi pasti. Ia berdiri di depan pria itu. Tidak lagi jauh, tidak lagi merasa lebih tinggi. Parjo. Suara itu keluar pelan, namun penuh ketegasan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun sebagai wanita kuat. Aku memang mengucapkan janji itu dalam keadaan terburuk, tapi aku bukan wanita yang menarik kata-katanya. Parjo menatapnya, terkejut, kehilangan kata-kata. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, lanjutnya. Aku tidak tahu bagaimana orang memandang kita. Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup berdampingan dengan dunia yang berbeda dari duniaku. Ia menatap Naila sejenak yang tersenyum kecil dari sofa. Tapi kamu menyelamatkan anakku. Kamu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan kekayaanku, statusku, atau siapapun yang aku kenal. Ririn menghela napas panjang, menegakkan punggungnya dengan anggun tetapi jujur. Dan aku tidak ingin anakku melihat ibunya sebagai penakut yang lari dari kata-katanya. Ia mengulurkan tangan. Tangan itu bergetar, tapi tidak dia tarik kembali. Jika kamu masih mau, aku tidak akan lari. Parjo menatap tangan itu seakan tidak percaya dunia memungkinkan hal seperti itu. Tangan halus, lembut, penuh wangi, parfum mahal. Kini menggapai dirinya. Perlahan, sangat perlahan, Parjo menyambut tangan itu. Tangan kasar dan kerasnya menggenggam lembut. Dua dunia yang selama ini terpisah oleh status, gengsi dan prasangka, kini bertemu dalam keheningan paling tulus. Mama, Paman Parjo baik. Suara kecil Naila membuat keduanya tersenyum, samar namun nyata. Parjo merendahkan suaranya. Saya
Saya tidak akan sentuh hidup ibu kalau ibu merasa terpaksa. Ririn menggeleng. Aku tidak terpaksa. Aku hanya takut. Tapi, aku akan belajar. Dan di tengah ruang tamu mewah itu, di antara napas syukur dan detak jantung yang masih gemetar, takdir seolah mulai menulis bab baru yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Setelah perjalanan panjang yang penuh air mata dan ketegangan, matahari akhirnya terbit, membawa kehangatan yang berbeda di rumah besar itu. Cahaya pagi merayap masuk melalui jendela-jendela tinggi ruang tamu, memantulkan kilau lembut pada lantai marmer yang dingin. Namun, hangatnya matahari tidak serta-merta menghapus perasaan berat yang masih menggantung di udara. Ririn duduk diam di sebelah Naila. Gadis kecil itu masih tertidur, namun tidurnya kini jauh lebih tenang, dengan wajah yang cerah dan napas teratur. Tangan kecilnya menggenggam jari Ririn dengan lembut. Setiap gerakan kecil itu seperti mengembalikan kehidupan ke tubuh seorang ibu yang semalaman hampir kehilangan segalanya. Namun dalam ketenangan itu, hati Ririn justru terasa semakin kacau. Sebelumnya, ia selalu tahu apa yang harus dilakukan. Selalu pasti, selalu mantap. Tetapi hari ini, ia tidak yakin apapun. Ia memandang pria yang berdiri tidak jauh dari sana. Parjo, dengan tas lusuh yang bertahun-tahun setia menemaninya. Rambut acak-acakan, wajah penuh bekas letih. Pria yang semalam ia hina. Rendahkan, usir, bahkan ejek sebagai sampah jalanan. Pria yang tidak pernah masuk dalam dunia mewahnya. Pria yang selama ini dilihat warga sebagai orang gila. Tapi malam itu, justru pria itu yang menyelamatkan anaknya. Dengan tangan yang kasar, dengan ramuan sederhana, dengan ketulusan yang tidak ia sangka. Mendadak Ririn merasa tidak pantas memandangnya seperti dulu. Di sudut ruangan, Parjo berdiri dengan kepala sedikit menunduk. Tasnya dipegang erat, seolah ia siap pergi kapan saja. Tubuhnya kaku, seperti seseorang yang tidak tahu apakah ia masih dibutuhkan atau harus segera keluar dari rumah itu. Ririn akhirnya membuka suara. Suara yang pelan, namun terdengar jelas oleh pria di hadapannya. Parjo, katanya perlahan. Pria itu menoleh cepat, seakan namanya saja sudah cukup membuatnya tegang. Ya, Bu, jawabnya dengan suara rendah. Ririn berdiri, kakinya sedikit goyah karena semalaman tidak tidur, namun ia memaksa diri tetap tegak. Dengan langkah pendek dan hati-hati, ia berjalan mendekati Parjo. Jarak mereka kini tidak sejauh tadi, tidak sejauh ketika ia memandangnya dengan penuh kemarahan dan cemoohan. Ririn berbicara pelan, tetapi setiap katanya membawa beban yang berat. "Kamu menyelamatkan anakku," suaranya bergetar. "Dan aku belum benar-benar mengucapkan terima kasih yang layak." Parjo buru-buru menggeleng. "Tidak perlu, Bu. Naila sudah selamat, itu cukup." Ririn menatap matanya dalam-dalam, tatapan yang membuat Parjo terdiam. "Tapi kebaikan seperti itu," ia melanjutkan. "Tidak bisa aku biarkan begitu saja." Parjo menelan ludah, tidak tahu harus berkata apa. Ia meremas tas lusuhnya, seakan itu satu-satunya tempat ia bisa menyandarkan rasa gugupnya. "Aku tahu," lanjut Ririn, "apa yang aku katakan semalam mungkin bagi kamu terdengar seperti lelucon atau ancaman, atau hal yang aku sendiri tidak sadar." Parjo menunduk lebih dalam. Ia tidak tahu bagaimana membalas kata-kata wanita yang kehidupannya jauh dari dunianya itu. "Tapi aku bukan wanita yang menarik kata-katanya sendiri," suara Ririn merendah, lebih jujur dari sebelumnya. "Dan aku tidak ingin menjadi pengecut di depan anakku." Parjo akhirnya mengangkat wajah. "Apa maksud Ibu?" Ririn menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang berdegup lebih keras dari biasanya. "Maksudku," ia menggigit bibir. "Aku tidak mundur dari ucapanku." Kata-kata itu jatuh begitu pelan, namun menghantam hati Parjo seperti badai besar. Ia terbelalak. "Bu, Ibu tidak perlu." "Aku tahu," Ririn memotong lembut. "Kamu tidak meminta apa-apa. Kamu bahkan bilang tidak akan memaksa." Ia menghela napas. "Tapi aku juga tahu, ada hal-hal dalam hidup yang lebih besar dari uang dan status." Ia menatap Naila yang tertidur. "Semalam,
Kamu menyentuh hidupku, bukan dengan kekayaan, tapi dengan keberanian. Parjo terdiam. Dadanya terasa sesak, tapi bukan sesak karena takut, melainkan karena terharu. Ririn melangkah satu langkah lebih dekat. Sekarang jarak mereka hanya sejengkal. Kamu mungkin merasa tidak pantas, Parjo, katanya dengan suara hampir berbisik. Dan mungkin aku juga tidak siap, tapi... Ia mengulurkan tangan. Tangan yang semalam menuding dengan amarah, kini terulur dengan kerendahan hati. Kita, lihat saja kemana takdir membawa. Tangan Parjo gemetar ketika menyentuh tangan Ririn. Tangan itu kasar, penuh goresan. Berbeda dari tangan lembut Ririn yang selalu dirawat. Namun, ketika kedua tangan itu bersentuhan, sesuatu dalam hati mereka berdua bergeser. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Naila, yang masih setengah tidur, membuka mata setipis garis dan melihat adegan itu. Ia tersenyum kecil. Mama, Paman Parjo, baik sekali. Ririn tersenyum samar. Senyum itu bukan senyum wanita kaya yang sombong, bukan senyum penghinaan, melainkan senyum seorang perempuan yang baru pertama kali membiarkan takdir mengetuk pintu hatinya. Parjo menatap tangannya yang memegang tangan Ririn dan berkata pelan, "Saya tidak akan menyentuh hidup ibu kalau ibu merasa terpaksa." Ririn menggeleng. "Aku tidak terpaksa, aku hanya takut, tapi aku akan belajar." Di antara ketakutan yang belum hilang, kebingungan yang belum reda, dan air mata yang baru kering, hari itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka rencanakan. Awal yang datang bukan dari cinta pada pandangan pertama, bukan dari kekaguman, tetapi dari keajaiban kecil yang terjadi di titik paling gelap dalam hidup mereka. Pagi itu terasa sangat berbeda, bukan hanya karena cahaya matahari yang lembut menembus jendela besar ruang tamu, tetapi karena beban berat yang semalam menggantung di udara, kini perlahan berubah menjadi kelegaan yang tidak pernah dirasakan Ririn sebelumnya. Namun kelegaan itu juga bercampur dengan kegelisahan yang tak ia mengerti. Naila sudah kembali pulas di pangkuan bantal putih, empuk. Wajah kecil itu tampak damai, benar-benar damai. Seolah racun yang semalam mengancam hidupnya hanya mimpi buruk yang sudah lewat. Tetapi pada diri seorang ibu, jejak ketakutan itu masih jelas. Ririn terus menyentuh rambut putrinya, memastikan bahwa kehangatan tubuh itu bukan ilusi. Parjo masih ada di ruangan itu. Tidak bersuara, tidak bergerak, tidak ingin mengganggu. Ia berdiri tegak, namun jelas terlihat bahwa tubuhnya dipenuhi kelelahan. Mungkin sejak malam tadi ia belum makan, belum tidur, bahkan belum sempat memikirkan dirinya sendiri. Seluruh energinya tertumpah pada menyelamatkan Naila. Dan kini, dalam keheningan itu, ia berdiri dengan sikap yang penuh hormat. Seolah-olah ia merasa tidak pantas berada di rumah sebesar itu, tapi tetap tidak berani pergi sebelum yakin semuanya aman. Ririn menatapnya dari jauh. Ada sesuatu yang berubah dalam cara ia melihat Parjo. Tidak lagi dari sudut pandang wanita kaya yang memandang rendah seorang pedagang obat jalanan. Kini tatapannya lebih manusiawi, lebih jujur, bahkan mungkin lebih hangat. Namun, ia juga terjebak dalam rasa bersalah. Ia teringat kata-katanya sendiri. Kata-kata yang dilemparkan dalam keadaan putus asa, penuh panik dan amarah. "Aku tantang kamu. Kalau kamu bisa menyelamatkan anakku, aku akan menjadi istrimu." Ucapan itu kembali menghantamnya seperti ombak yang memukul tebing berkali-kali. Ia tahu ia tidak mengatakannya main-main, bahkan meski ia marah, ia tahu ia tidak bisa menarik kata itu kembali begitu saja, karena itu akan membuatnya tampak seperti pengecut, terutama di depan Naila yang kecil, namun sangat memperhatikan segala hal. Ia mengusap wajahnya perlahan sebelum akhirnya menatap Parjo lagi. Dan tiba-tiba, ia merasa dadanya sesak, bukan karena takut, tetapi karena bingung. Bingung menghadapi pria yang baru semalam, ia hina habis-habisan. Namun hari ini, ia pandangi dengan rasa hormat. Parjo akhirnya memecah keheningan. Suaranya rendah, hampir bergetar karena canggung. "Bu Ririn, saya tidak menagih janji apapun." Ririn mengangkat wajahnya. Parjo menunduk, memegang tali tas lusuhnya seolah itu satu-satunya pegangan hidupnya.
Saya tidak datang ke rumah ibu untuk minta balasan. Saya cuma ingin pastikan Naila benar-benar aman. Ririn terdiam. Kata-kata itu sederhana, tetapi menyentuh tempat terdalam dalam hatinya. Kamu bisa saja menuntut sesuatu katanya pelan. Kamu bisa saja menggunakan kata-kataku untuk memaksaku. Kenapa kamu tidak? Parjo menggeleng pelan, seolah-olah itu adalah hal paling mustahil baginya. Karena saya bukan orang seperti itu, ucapnya lembut. Saya bukan orang yang menunggu kesempatan memanfaatkan orang yang sedang terpuruk. Ririn merasakan hatinya ditusuk, bukan oleh hinaan, tetapi oleh kebaikan yang tidak pernah ia duga. Ia memandang pria itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah bertemu seseorang yang begitu tulus dalam hidupnya. Bahkan dulu, ketika ia masih bersuami, ia jarang merasakan ketulusan yang seterang itu. Ririn membuka mulut, tetapi suara tercekat di tenggorokannya. Ia menutup mata, mengumpulkan keberanian yang sudah lama tidak ia gunakan. Aku memang mengucapkan janji itu dalam keadaan panik, tapi bukan berarti aku tidak bertanggung jawab. Parjo tersentak halus. Ia menatap Ririn dengan kebingungan, dengan ketakutan kecil, dan dengan harapan yang ia sendiri tidak berani akui. Ibu tidak perlu. Tolong dengarkan dulu. Ririn memotong perlahan, namun tegas. Aku tidak tahu apa yang ada di depan kita nanti. Aku tidak tahu bagaimana orang memandang kita. Aku juga tidak tahu apakah aku bisa menjalani hidup berdampingan dengan seseorang yang begitu berbeda dari duniaku. Ia menghembuskan napas lambat. Tapi kamu menyelamatkan anakku, Parjo. Kamu melakukan sesuatu yang bahkan dokter paling mahal di kota ini pun mungkin tidak bisa lakukan. Parjo menunduk. Ia tidak terbiasa mendengar pujian seperti itu, apalagi dari seseorang seperti Ririn. Aku tidak ingin menjadi wanita yang ingkar pada kata-katanya. Anak kecilku melihat semuanya, dan aku tidak ingin dia tumbuh belajar bahwa ibunya pengecut. Ia mengangkat tangannya pelan, mengulurkan ke arah Parjo. Kamu mau atau tidak, aku tidak akan lari dari ucapanku. Parjo terpaku. Dunia seolah berhenti. Ia menatap tangan Ririn, tangan yang dulu menolak kehadirannya, tangan yang dulu menunjuk wajahnya dengan marah, kini justru terulur dengan kejujuran. Tapi, Parjo berbisik, saya tidak pantas. Ririn menggeleng. Biarkan aku yang tentukan soal pantas atau tidak. Tangan itu tetap terulur, menunggu. Akhirnya, perlahan, dengan getaran yang tidak bisa ia sembunyikan, Parjo menyentuh tangan itu. Sentuhan itu lembut, namun penuh makna, seperti dua dunia yang selama ini dipisahkan oleh jurang besar. Kini dipertemukan oleh nasib. Naila membuka matanya perlahan, melihat tangan ibu dan Parjo yang saling menggenggam. Ia tersenyum kecil, senyum yang jujur tanpa prasangka. Mama, Paman Parjo baik. Mama jangan sedih. Air mata jatuh di pipi Ririn. Tapi kali ini, air mata itu bukan karena takut, bukan karena marah, melainkan karena hatinya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun terasa hidup. Parjo menunduk sedikit, suaranya sangat pelan. Saya tidak akan sentuh hidup ibu kalau ibu tidak siap. Ririn menggeleng pelan, senyum samar muncul di bibirnya. Aku bukan tidak siap, aku hanya takut, tapi aku mau mencoba. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, suasana di rumah besar itu terasa hangat. Bukan karena matahari pagi, melainkan karena dua hati yang mulai membuka diri pada kisah yang sama sekali tidak mereka rencanakan. Hari itu berjalan pelan, tetapi hati setiap orang yang ada di rumah besar itu terasa bergerak lebih cepat daripada waktu. Setelah malam panjang yang penuh ketegangan, rasa syukur dan ketidakpastian kini menyelimuti udara. Seolah setiap tarikan napas membawa arti baru yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Naila sudah pulih. Bukan hanya pulih secara fisik, tetapi juga tampak lebih hangat dan ceria ketika cahaya matahari siang menari lembut di wajah kecilnya. Ia duduk bersandar pada sofa, memeluk boneka beruang kesayangannya sambil memandang ibunya dan Parjo dengan senyum polos yang tak pernah berbohong. Ririn yang sejak semalam
Hidupnya berkecamuk antara ketakutan dan rasa bersalah, kini berdiri di samping anaknya. Wajahnya masih menyimpan bekas tangis, garis lelah, dan kerentanan yang selama ini disembunyikannya di balik dinding kemewahan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang baru, sebuah kelembutan yang mulai tumbuh, seperti bunga kecil yang muncul setelah badai besar. Di sisi lain ruangan, Parjo berdiri canggung. Tangannya memegang tas lusuhnya. Punggungnya tegap, tetapi jelas terlihat betapa ia bingung harus meletakkan dirinya di mana. Ia merasa tidak pantas berada di dalam rumah sebesar itu, namun pada saat yang sama, ia tidak bisa pergi begitu saja. Ada sesuatu yang menahannya, entah rasa tanggung jawab, entah rasa iba, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam yang ia sendiri belum berani akui. Ririn memandangnya lama. Ada banyak hal yang ingin ia ucapkan, tetapi kata-kata seperti bergantung di tenggorokan. Akhirnya, ia menarik napas panjang, pelan, dan berjalan mendekat. "Parjo," panggilnya, suaranya lemah namun jelas. Parjo mengangkat wajah, menelan ludah sebelum menjawab. "Ya, Bu. Aku belum mengucapkan terima kasih yang sebenarnya." Parjo buru-buru menggeleng. "Tidak perlu, Bu. Saya hanya..." "Aku sungguh-sungguh," potong Ririn perlahan. "Kamu menyelamatkan anakku. Itu bukan hal kecil." Ia menatap mata pria itu, mata sederhana yang tidak menyimpan ambisi apapun selain ketulusan, dan itu membuat dadanya terasa penuh, bukan dengan sesak, tetapi dengan rasa yang sulit ia pahami. Ririn melanjutkan dengan suara bergetar halus, "Kamu mungkin tidak sadar, tapi kamu telah mengubah hidupku semalam." Parjo terdiam. Dadanya menghangat oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ririn mengalihkan pandangan ke Naila, yang memandang mereka berdua dengan mata besar, penuh harapan. "Aku tidak mau menjadi ibu yang mengingkari kata-katanya sendiri." Parjo memejamkan mata, seolah setiap kata yang diucapkan Ririn menambah beban di bahunya. "Bu, saya tidak mengharap apa-apa dari ibu," katanya lirih. "Saya cuma ingin Naila selamat. Itu cukup untuk saya." Ririn tersenyum kecil. Senyum itu bukan senyum seorang wanita kaya, melainkan senyum seorang perempuan yang baru saja menemukan cahaya baru dalam hidupnya. "Naila selamat karena kamu," ujarnya pelan. "Bukan karena dokter, bukan karena harta, tapi karena keberanianmu, ketulusanmu." Parjo mengangkat wajah, sedikit ragu. "Ibu terlalu melebih-lebihkan." "Tidak," balas Ririn cepat. "Aku mengatakannya apa adanya." Ia berhenti sebentar, lalu mengulurkan tangannya sekali lagi. Kali ini tanpa ragu. "Aku tidak tahu apakah kita akan cocok, atau bagaimana hidupku nanti. Tapi aku tahu satu hal." Ia menatap pria itu dalam-dalam. "Aku tidak akan mundur dari janji yang keluar dari mulutku sendiri." Parjo memandang tangan itu dengan campuran takut, kagum, dan tidak percaya. Baginya, dunia ini terasa seperti membalikan takdir dalam semalam. Dengan sangat pelan, ia menyentuh tangan itu. Sentuhan yang ringan, tetapi penuh makna. Saat kedua tangan itu saling menggenggam, Naila bertepuk kecil, tersenyum lebar. "Mama, Paman Parjo, jadi teman," katanya polos. Ririn dan Parjo sama-sama tertawa kecil, tawa yang lahir dari rasa lega dan kehangatan pertama setelah malam panjang yang penuh horor. Namun, di balik tawa itu, ada sesuatu yang lebih besar tumbuh di hati mereka berdua. Bukan cinta instan, bukan romansa manis yang tiba-tiba muncul, tetapi rasa hormat dan ketulusan yang membentuk akar pertama dari sebuah kisah baru. Dan begitulah, hari itu berakhir. Bukan hanya dengan keselamatan Naila, tetapi juga dengan lahirnya sebuah harapan baru bagi dua hati yang selama ini hidup dalam dunia berbeda. Dari kejadian mengerikan itu, mereka belajar bahwa keajaiban kadang hadir melalui orang yang paling tidak kita duga, bahwa pertolongan terbesar bisa datang bukan dari kekayaan atau kekuasaan, tetapi dari ketulusan yang tidak terlihat dari luar. Dan pesan moralnya, yang mengalir lembut seperti doa, adalah bahwa hidup sering menyimpan kejutan indah di balik cobaan paling gelap. Kita hanya perlu cukup rendah hati untuk melihatnya, dan cukup berani untuk menerimanya.